Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu pada kesempatan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Engkau yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kami dalam perjumpaan ini. Kami hendak membaca firman Tuhan, firman kebenaran yang menghidupkan. Karena itu tolonglah kami, beri kami kemampuan untuk memahami firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa yang kami baca dan dengarkan itu boleh kami pahami. Sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kami yang kami jalani sesuai dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga semua orang yang mendengar terberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan judul Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca Sakaria 6 ayat 9 sampai 15 dengan tema bersama membangun bait Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, saya membagi dalam beberapa bagian, yaitu ayat 9 sampai 11, ayat 12 sampai 13, ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan datang kepada Sakaria. Sakaria ini adalah seorang nabi. Beginilah firman Tuhan. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Ayat 11, pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Nah, dalam bagian firman ini, dalam ayat 9 sampai 11, Tuhan menyuruh kepada Sakaria untuk pergi ke rumah Yosua bin Sefanya. Yosua bin Sefanya ini adalah penjaga harta benda di bait suci. Tujuan pergi ke sana menyuruh supaya memungut persembahan dari pihak orang-orang buangan. Memungut persembahan dari pihak orang-orang buangan. Nah, sampai di
sini kita mengerti bahwa orang-orang Israel yang telah ditawan di Babilonia selama 70 tahun telah kembali ke Yerusalem. Dan itu terjadi atas izin Raja Persia yang mengalahkan Babilonia, yaitu Raja Kores. Dan ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka membawa banyak sekali harta kekayaan, emas dan perak. Dan ketika mereka sampai di tanah Yerusalem atau kembali ke Yerusalem, orang-orang Israel yang dari pembuangan ini melihat betapa kehancuran, porak-poranda, keterpurukan telah terjadi di tanah air mereka. Bangunan bait Allah, bait suci telah hancur berantakan. Maka ada semangat dan keinginan untuk membangun kembali bait Allah sebagai tempat atau pusat peribadatan orang-orang Israel. Dan itulah sebabnya Tuhan menyuruh untuk meminta persembahan dari orang-orang buangan. Sebab mereka membawa banyak harta benda dari tanah Babel. Di antaranya adalah Heldai, Tobia, dan Yedaya. Kepada Heldai, Tobia, dan Yedaya, Tuhan menyuruh supaya dipungutlah perak dan emas untuk membuat mahkota. Selain persembahan untuk membuat kembali bangunan bait Allah, maka ada juga emas dan perak yang diperuntukkan membuat mahkota. Membuat mahkota yang akan nantinya dikenakan pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Biasanya seorang imam itu tidak menggunakan mahkota. Tetapi kali ini Tuhan memberi perintah untuk membuat mahkota dari emas dan perak yang akan dipakaikan kepada imam besar Yosua bin Yosadak. Apa maksudnya memberikan mahkota ini? Mahkota ini adalah lambang atau simbol otoritas atau kekuasaan sebagai raja untuk memimpin pembangunan bait Allah yang kedua. Bait Allah yang pertama telah hancur, yaitu yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi juga kepada Yosua bin Yosadak, ia menjadi pemimpin spiritual yang akan membawa umat Israel pada kehidupan yang baru setelah pembuangan di Babel. Nah, saudara, bukan itu saja, tetapi juga di ayat 12 dan 13, di situ Tuhan menyuruh untuk mengatakan kepada Yosua bin Yosadak, inilah orang yang bernama Tunas. Jadi Yosua disebut juga namanya adalah Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Tadi disebutkan bahwa mahkota yang diperuntukkan bagi Yosua adalah suatu otoritas kekuasaan sebagai raja untuk memimpin bait Allah. Dan itu atas perkenanan Tuhan. Tuhan yang suruh. Tuhan yang memberikan mandat itu kepada Yosua yang akan mendirikan bait Tuhan. Disebutkan di sini nama lainnya adalah Tunas. Yosua diberikan nama lain adalah Tunas. Nah, Tunas ini adalah lambang juga atau simbol. Nah, kalau kita mengerti kata Tunas, Tunas berarti benih yang bertumbuh dari sesuatu yang sudah mati. Ada tunas yang keluar. Dari sesuatu yang sudah mati, ada benih yang keluar. Ini
menyatakan bahwa dari suatu keberadaan, suatu kehidupan yang sebenarnya sudah hancur, berantakan, mati, akan ada pengharapan. Ada tunas yang keluar. Dan dari tunas atau benih yang muncul ini akan terjadi suatu pertumbuhan, perkembangan. Akan ada suatu pengharapan, ada kehidupan. Dan itu yang akan dikerjakan oleh Yosua. Dia yang akan memimpin pembangunan Bait Allah. Bait Allah adalah pusat peribadatan umat Israel. Memimpin pembangunan Bait Allah secara fisik, tetapi juga memimpin kebangunan kerohanian di Israel. Maka ia disebutkan sebagai tunas. Imam raja disematkan kepada Yosua sebagai imam besar. Tuhan yang memilihnya untuk mendirikan Bait Allah. Di ayat 13 tadi disebutkan, dialah yang akan mendirikan Bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka. Itu ayat 12 dan 13. Tetapi tunas juga menunjuk kepada yang akan datang. Tunas adalah simbol atau lambang yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang disebut Mesias yang diurapi. Nah, kalau kita membaca Yesaya pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, tunas ini menunjuk kepada Yesus yang adalah keturunan dari Daud. Kemudian Sakaria 3 ayat 8. Sakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Jadi Yosua ini sebagai imam besar adalah simbol yang akan membangun Bait Allah. Tetapi untuk kedepannya, tunas ini adalah juga simbol bahwa akan datang Mesias yang dinanti-nantikan, Yesus Kristus, yang sangat diharapkan untuk memulihkan keadaan umat Israel, yang akan memerintah sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nah, Mesias ini adalah raja, nabi, dan juga imam. Raja, nabi, dan imam yang diberikan kepada Yesus. Nah, dialah yang akan datang, akan muncul, dan akan membangun gereja Tuhan atau Bait Allah. Bait Allah, gereja Tuhan, bukan secara fisik. Dan raja, imam, dan nabi ini yaitu Mesias, dialah yang akan memberikan pengharapan, membawa suatu kehidupan yang baru bagi umat Tuhan. Suatu kehidupan yang telah dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa yang mengakibatkan penderitaan dan keterpurukan. Nah, bukankah umat Israel ada di pembuangan di Babel? Itu akibat mereka berdosa, mereka bersalah, mereka melakukan kecemaran, mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan, sehingga mereka diizinkan Tuhan dibuang ke tanah Babel. Dan dalam firman Tuhan kali ini, ada sebuah harapan akan terwujudnya suatu kehidupan yang mengalami pertobatan.
akan hadir pemimpin yang akan membangun kembali bait Allah bersama-sama dengan orang-orang buangan yang telah kembali dari Babelonia. Dan kemudian menunjuk kepada kerajaan Allah, suatu keadaan yang mengalami perubahan di dalam tunas, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan dalam pemerintahan Yosua ini akan terjadi permufakatan, kesepakatan, damai, keharmonisan di dalamnya. Jadi ada suatu pemimpin yang baru dengan suatu gaya hidup yang baru yang diberikan simbolnya melalui kepemimpinan Yosua bin Yosadak sebagai imam besar. Lalu kemudian ayat 14, mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Artinya mahkota, kekuasaan, keagungan, kemuliaan itu akan tetap ada di bait Tuhan sebagai suatu peringatan. Ini juga simbol telah adanya pengorbanan yang terus akan dikenang, akan diingat bahwa pembangunan bait Tuhan itu ada terjadi karena adanya pengorbanan, perjuangan dari orang-orang yang rela memberi bagi pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian ayat 15, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Orang-orang dari jauh ini menunjuk kepada begitu banyak orang yang memberi bantuan, persembahan, andil untuk pembangunan bait Tuhan. Orang-orang ini tidak hanya berasal dari orang-orang Israel, tetapi dari bangsa-bangsa di luar orang-orang Israel. Ada begitu banyak orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk turut serta dalam pembangunan bait Tuhan. Dan ditutup dengan bagian selanjutnya bahwa ini semua akan terjadi apabila orang-orang atau umat Tuhan yang sudah kembali dari pembuangan di Babel mendengarkan suara Tuhan. Artinya bahwa ketekunan, kesetiaan sangat penting untuk rencana Allah itu dapat terwujud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa arti firman Tuhan bagi kita? Yaitu bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang besar untuk umat yang dikasihinya. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang hadir sebagai yang diurapi atau Mesias telah datang dan memulihkan bait-Nya. Bait Tuhan, bait Allah. Pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai yang dinanti-nantikan adalah telah terjadi dimulai dengan pemulihan secara rohani, pemulihan secara iman. Tuhan Yesus telah datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ketika dosa berkuasa, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada pengharapan. Yang ada adalah keterpurukan, kekacauan, kebinasaan, kebobrokan. Tidak ada masa depan. Dan ketika tunas itu telah datang sebagai raja, nabi, dan imam, maka dia memulihkan semuanya dengan dan melalui pengorbanan dalam dirinya. Dengan pengorbanan dirinya. Dari suatu kehidupan yang tidak memiliki harapan, maka dialah tunas yang dijanjikan, yang dinubuatkan, yang pada waktu itu disimbolkan sebagai tunas yang muncul dari kematiannya,
memberikan harapan yang membangun bait Tuhan, bait Allah, yaitu membangun gerejanya sebagai bait Allah, di mana Allah hadir. Yang berkuasa sebagai raja, nabi, imam, dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan itu adalah berkat bagi seluruh umat manusia. Dan keselamatan diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh bangsa di luar orang-orang Israel. Percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat yang membawa pemulihan, itu sangat-sangat penting. Dengan Yesus datang dan memulihkan keadaan kita, maka Tuhan pertama-tama memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Dia membangun gerejanya, memberikan harapan, keselamatan, dan masa depan. Dari keadaan yang berantakan, rusak, dan tidak punya masa depan, Tuhan memberikan itu melalui Yesus Kristus. Maka yang pertama dibangun adalah kita sendiri. Membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, itu adalah pembangunan yang paling utama, pembangunan bait Allah, yaitu di mana tubuh kita adalah bait Allah. Itu bacaan firman Tuhan yang lalu. Dan dengan kita dibangun oleh Allah dalam pengorbanannya, kita sudah mendapatkan pertobatan, kita sudah membawa diri kita untuk menerima keselamatan. Maka hal kedua yang kita bangun, pembangunan fisik, akan terjadi dengan begitu mudah. Artinya setiap kita akan digerakkan oleh Tuhan, kita yang telah diubahkan, kita yang telah mengalami suatu kehidupan yang baru, kita yang telah hidup dalam firman, ketekunan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Kita siapa saja orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, dari suku, bangsa, bahasa, dari segala bangsa, yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, kita dibangun oleh Tuhan Allah, yaitu gerejanya yang kudus. Maka gereja yang adalah kita sendiri, kita pribadi masing-masing, ini digerakkan untuk membangun bait Allah secara fisik, tempat kehadiran Allah, gedung gereja, bangunan bait Allah. Maka itu akan terjadi. Dan di dalamnya akan ada orang-orang yang dengan sukarela untuk turut serta membangunnya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus pertama-tama adalah untuk membangun kita, diri kita, hidup kita. Ketika kita telah dibangun sebagai gerejanya yang kudus, maka dengan sendirinya kita akan sukacita, sukarela, memberi andil, memberi persembahan, memberi bantuan, memberi talenta, karunia yang kita punya untuk membangun pelayanan, untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun bait Allah secara bersama-sama, tanpa paksaan, tanpa menjadikan itu sebagai suatu beban. Karena kita sudah dibangun, kita sudah diampuni, kita sudah diberi pengharapan, kita sudah diterima oleh Tuhan, kita sudah ditolong oleh Tuhan. Pembangunan sesungguhnya adalah pembangunan hidup kita di dalam Tuhan. Kemudian tanpa diminta, kita akan dengan sukacita sebagai tanda rasa syukur kita untuk membangun gereja Tuhan secara fisik sebagai tempat di mana orang-orang percaya berkumpul untuk berbakti, berkumpul untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi gereja yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kami juga memakai seluruh yang ada pada kami, uang, harta, kekayaan, kemampuan, talenta, untuk membangun gereja secara fisik, di mana kami akan membangunnya dengan sukacita,
dan mengalami kehidupan bersama sebagai jemaat dalam kedamaian dan keharmonisan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.